Malam itu, seorang pria berdiri di depan sebuah gua tua di lereng gunung yang sudah lama ditutup oleh warga desa. Konon katanya, siapapun yang masuk ke dalam gua itu untuk mencari kekayaan, memang akan keluar sebagai orang kaya. Tapi, ada satu hal yang tidak pernah diceritakan oleh orang-orang yang berhasil. Mereka memang keluar dari gua itu. Namun yang keluar bukan lagi manusia yang sama. Namanya Raka. Seorang pria berusia 30 tahun yang hidupnya tidak pernah benar-benar berjalan baik. Usahanya bangkrut, utangnya menumpuk, dan setiap pintu yang ia ketuk selalu tertutup. Sampai suatu malam, seorang lelaki tua di warung kopi desa memberitahunya tentang sebuah tempat yang tidak pernah disebut orang dengan suara keras. Sebuah gua pesugihan yang berada jauh di dalam hutan. Konon, gua itu dijaga oleh sesuatu yang bukan berasal dari dunia manusia. Namun, jika seseorang berani membuat perjanjian dengan penjaganya, kekayaan akan datang tanpa batas. Raka tahu cerita seperti itu terdengar gila. Namun, ketika seseorang sudah tidak punya apa-apa lagi untuk kehilangan, hal-hal yang mustahil tiba-tiba terasa masuk akal. 3 malam kemudian, Raka berjalan sendirian memasuki hutan yang gelap. Kabut tipis menggantung di antara pepohonan. Suara jangkrik dan angin malam membuat suasana terasa semakin mencekam. Di tangannya hanya ada sebuah senter, dupa sesajen, dan secari kertas berisi ritual pesugihan yang diberikan oleh lelaki tua di warung itu. Setelah berjalan hampir 1 jam, akhirnya ia melihatnya. Sebuah gua batu besar yang sebagian mulutnya sudah tertutup oleh akar pohon tua. Anehnya, udara di sekitar gua itu terasa jauh lebih dingin dibandingkan hutan di sekitarnya. Seolah-olah tempat itu tidak benar-benar berada di dunia yang sama. Raka menyalakan dupa dan meletakkan sesajen di depan mulut gua. Ia lalu membaca mantra yang tertulis di kertas itu dengan suara pelan. Awalnya, tidak terjadi apa-apa. Hutan tetap sunyi, angin tetap dingin. Namun, beberapa menit kemudian, dari dalam gua yang gelap, terdengar suara sesuatu bergerak, pelan, seret, seperti sesuatu yang sangat besar sedang merangkak keluar. Raka menahan napas. Senter di tangannya mulai bergetar. Lalu, 2 mata merah perlahan muncul dari kegelapan gua. Makhluk itu perlahan keluar dari dalam gua. Tubuhnya tinggi, kurus, dengan kulit pucat seperti mayat yang sudah lama mati. Matanya menyala merah di kegelapan. Namun, yang paling mengerikan, mulut makhluk itu tersenyum. Senyum yang terlalu lebar untuk wajah manusia. Suara makhluk itu terdengar serak ketika akhirnya berbicara. "Manusia, apakah kau datang untuk meminta kekayaan?" Tubuh Raka gemetar, namun ia tetap mengangguk. Makhluk itu tertawa pelan, lalu berkata, "Kekayaan bisa kau miliki, tapi setiap kekayaan selalu memiliki harga." Makhluk itu menjelaskan syarat pesugihan. Raka akan mendapatkan kekayaan, bisnisnya akan kembali sukses, uangnya tidak akan pernah habis. Namun, setiap tahun, ia harus membawa 1 tumbal manusia ke gua itu. Jika ia gagal, makhluk itu akan mengambil sesuatu yang jauh lebih berharga darinya. Raka terdiam lama. Namun, bayangan kehidupan miskinnya membuat keputusan itu terasa mudah. Akhirnya, ia mengangguk. Dan malam itu, perjanjian dibuat. Anehnya, sejak malam itu kehidupan Raka benar-benar berubah. Bisnisnya tiba-tiba berkembang. Investasinya selalu berhasil. Uang datang dari berbagai arah. Dalam 2 tahun saja, ia sudah menjadi salah satu orang terkaya di kotanya. Namun, setiap tahun, Raka selalu kembali ke hutan itu, membawa seseorang untuk memenuhi perjanjiannya. Namun, lama-kelamaan, orang-orang mulai menyadari sesuatu yang aneh tentang Raka. Wajahnya semakin pucat, matanya sering terlihat merah di malam hari, dan terkadang ia terlihat tersenyum sendiri dengan senyum yang terlalu lebar, persis seperti senyum makhluk dari gua itu.
Sampai suatu malam, seorang warga desa melihat Raka berjalan sendirian menuju hutan. Namun, anehnya, cara berjalan Raka tidak seperti manusia biasa. Tubuhnya sedikit membungkuk dan langkahnya terlihat seperti sesuatu yang sedang merangkak. Ketika orang itu mencoba memanggilnya, Raka perlahan menoleh, namun wajah yang terlihat di bawah cahaya bulan bukan lagi wajah manusia. Matanya merah menyala dan senyumnya terlalu lebar untuk wajah manusia. Seolah-olah makhluk dari dalam gua itu sudah tidak lagi tinggal di sana. Sejak malam itu, tidak ada yang pernah melihat Raka lagi. Namun beberapa pendaki yang melewati hutan itu kadang-kadang mendengar sesuatu bergerak dari dalam gua. Dan ketika mereka menyorotkan senter ke dalamnya, dua mata merah selalu menatap balik dari kegelapan, menunggu manusia berikutnya yang cukup putus asa untuk datang mencari kekayaan.